Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang teknik pengujian validitas instrumen penilaian hasil belajar yang berisi validitas isi, konstruk, faktor, empiris, dan validitas kriteria yang beranggotakan Muslihatin, Muhlisa, dan Muhammad Fizi Andro. Baik, yang pertama tentang validitas. Jadi validitas itu sendiri mengacu pada aspek ketetapan dan kecermatan hasil pengukuran. Pengukuran sendiri dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak aspek atau dalam arti kuantitatif suatu aspek psikologis terdapat dalam diri seseorang yang dinyatakan oleh skornya pada instrumen pengukuran yang bersangkutan. Dalam konteks teori skor murni klasik, Azhar lebih lanjut menjelaskan bahwa makna validitas dapat dinyatakan sebagai sejauh mana besaran skor tampak X mampu mendekati besaran skor murni T. Semakin skor tampak mendekati skor murni berarti semakin tinggi validitas, dan sebaliknya semakin rendah validitas hasil pengukuran berarti semakin besar perbedaan skor tampak dari skor murni. Nah, selanjutnya ada validitas isi. Jadi validitas isi itu merujuk pada sejauh mana isi dari suatu perangkat instrumen penelitian dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka validitas isi adalah sesuai soal-soal atau materi dalam ujian dengan apa yang telah dipelajari siswa. Pengujian terhadap validitas isi menggunakan logika atau analisis rasional dengan melihat apakah item-item soal telah sesuai dengan kisi-kisinya. Dengan kata lain, validitas isi dapat dikaitkan sebagai penilaian yang ditentukan berdasarkan individu atau secara subjektif. Kemudian, validitas konstruk. Menurut Scarfi, B. Andreson menyatakan bahwa sebuah instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Adapun uji validitas perlu dilakukan guna mengukur sah atau tidaknya suatu instrumen. Instrumen yang mempunyai validitas tinggi akan memiliki kesalahan pengukuran yang kecil, yang berarti skor setiap subjek yang diperoleh instrumen tersebut tidak jauh berbeda dari skor sesungguhnya. Selanjutnya ada validitas kriteria. Jadi pembuktian validitas kriteria ini merupakan cara ketiga dalam membuktikan validitas. Nah, pada pembuktian validitas dengan cara ini diperlukan skor hasil pengukuran penggunaan instrumen lain yang lebih terstandar. Misalnya, ketika membuktikan validitas tes bahasa Inggris, digunakan tes bahasa Inggris yang lebih standar sebagai kriterianya, misalnya TOEFL atau IELTS yang telah diakui di seluruh dunia. Pendekatan analisisnya sering menggunakan yakni analisis dengan korelasi. Misalnya korelasi produk momen. Jika kriteria yang telah ada saat skor penilaian diperoleh atau rentang waktu diperoleh kedua data tidak terlalu lama, maka validitasnya bersifat konkuren, sehingga sering disebut dengan concurrent validity. Jika kriteria keberhasilan ditunggu beberapa lama, misalnya kurun waktu tertentu, maka validitasnya bersifat prediktif, sehingga sering disebut dengan predictive validity. Kemudian ada validitas faktor. Selain validitas soal secara keseluruhan dan validitas butir atau item, masih ada lagi yang perlu diketahui validitasnya, yaitu faktor-faktor atau bagian keseluruhan materi. Setiap keseluruhan materi pelajaran terdiri dari pokok-pokok pembahasan atau mungkin sekelompok pokok pembahasan yang berupa satu kesatuan. Nah, jadi yang terakhir ada validitas empiris. Jadi istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Sebagai contoh sehari-hari, seorang dapat diketahui jujur oleh masyarakat apabila dalam pengalaman dapat dibuktikan bahwa orang tersebut memang jujur. Dari penjelasan dan contoh-contoh tersebut diketahui bahwa validitas empiris tidak dapat diperoleh hanya dengan menyusun instrumen berdasarkan ketentuan seperti hanya validitas logis, tetapi harus dibuktikan melalui pengalaman.
Jadi kesimpulannya, instrumen memiliki kedudukan yang penting dalam penelitian karena instrumen berperan dalam proses pengambilan data. Instrumen yang valid dan reliable dapat menghasilkan data yang valid dan reliable pula, sehingga membawa pada kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, validitas mempermasalahkan sejauh mana pengukuran tepat dalam mengukur apa yang hendak diukur. Ketetapan dinilai dengan validitas konten, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Ketetapan konten dan konstruk dinilai oleh ahli pada bidangnya. Instrumen dinyatakan valid secara konten dan konstruk apabila ahli sudah tidak memberikan saran atau masukan dan menerima isi, format, serta konstruk dari instrumen tersebut. Ketetapan kriteria dinilai dengan membandingkan instrumen dengan kriterinya. Perbandingan diuji dengan uji korelasi. Semakin nilai koefisien validitas mendekati plus 1,00, maka instrumen diindikasi semakin valid. Mungkin hanya itu saja pembahasan mengenai teknik pengujian validitas instrumen penilaian hasil belajar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.